Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 4. Perkenalkan, nama saya Margarita SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021, program studi Bahasa Indonesia di LPTK Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya sebagai guru di SMP Negeri 1 Pantai Lunci, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari ini, Sabtu 4 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di SMP Negeri 1 Pantai Lunci untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 dengan materi teks fantasi yang akan saya ajarkan untuk kelas 7. Pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem-based learning. Berikut video pembelajaran saya. Mohon masukan dan arahan agar ke depannya pembelajaran yang saya laksanakan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Iya, alhamdulillah baik. Nah, seperti biasa, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ayo silakan ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, semoga apa yang kita ucapkan terkabul ya anak-anak ya. Amin. Bertanya dulu, siapa hari ini yang tidak hadir? Nur Adila. Kemudian Muhammad Iil. Nur Adila apa keterangannya? Izin. Iil? Izin. Nah iya. Biasa. Nah, sebelum kita belajar, ayo silahkan berdiri dulu. Kita cek kondisi fisik kita. Silakan dicek bajunya apakah sudah rapi. Sudah? Kemudian kalian lihat ikat pinggang apakah sudah tertata dengan rapi. Kemudian lihat di sekeliling kalian. Bersih tidak? Kalau ada sampah silakan buang ke tong sampah. Kalian berdiri kembali. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Padamu Negeri. Ayo silakan berdiri. Nah, sudah, silakan kalian duduk kembali. Sudah siap belajar? Siap? Nah, seperti biasa kita iyel-iyel dulu ya untuk menambah rasa semangat kita belajar hari ini. Kalau ibu bertanya semangat belajar, kalian menjawab? Semangat. Iya, tapi dengan perasaan penuh semangat ya, dengan suara nyaring. Jelas? Nah, ibu ulangi pertanyaannya. Semangat belajar hari ini? Semangat.
iya Rizky, kok terlihat tidak semangat? Semangat, Bu. Semangat, oh iya semuanya semangat ya. Nah seperti biasa, Ibu mau bertanya dulu. Masih ingatkah kira-kira kalian dengan pelajaran pertemuan yang lalu? Masih ingat? Masih, Bu. Apa coba? Struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi serta menyusun teks deskripsi. Iya, pertemuan yang lalu itu kalian belajar struktur teks deskripsi, kemudian unsur kebahasaan teks deskripsi, dan bagaimana cara menyusun teks deskripsi. Nah, kemarin kalian sudah belajar bab 1. Hari ini kita mulai belajar bab 2. Yaitu membahas tentang teks fantasi. Sering menonton film? Sering? Sering menonton film? Nah, coba ada tidak film yang menurut kalian itu menandakan atau menunjukkan cerita fantasi? Apa? Spider-Man. Nah, iya itu adalah contoh dari teks fantasi. Nah, anak-anak, kaitan pembelajaran kita hari ini dengan kehidupan kita sehari-hari itu ada ya, banyak ya. Dengan kita belajar teks fantasi, kita nanti akan membahas tentang unsur intrinsiknya, di mana di dalam unsur intrinsiknya itu ada amanat. Nah, amanat itu adalah berupa pesan moral yang dapat kita ambil sebagai acuan atau motivasi kita dalam kehidupan. Ya. Nah, anak-anak, Ibu akan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Nanti Ibu akan menyampaikan poin-poin penting tentang teks fantasi. Kemudian kalian akan berdiskusi mengerjakan LKPD. Setelah berdiskusi kalian akan presentasi. Kemudian kalau sudah presentasi kita akan bersama-sama memberikan penilaian. Kemudian kalian akan mengerjakan evaluasi. Evaluasinya nanti menggunakan krisis aplikasi secara daring ya. Setelah itu, di akhir kegiatan, salah satu dari kalian akan menyimpulkan dan akan merefleksikan pembelajaran. Jadi boleh kalian tulis sambil belajar sambil menulis. Saya nanti akan merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini misalnya. Saya akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi boleh dicatat-catat dari sekarang ya, nanti tinggal disampaikan. Ini kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya ada 2. Yang pertama, lihat, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama, iya. Yang kedua, yang ketiga, satu orang silakan Tari. Menceritakan kembali isi teks narasi cerita fantasi yang dibaca atau didengar secara lisan dengan percaya diri. Lanjut. Nah, ini adalah materi yang harus dipahami hari ini. Teks cerita fantasi adalah salah satu genre fiksi yang memiliki kisah yang penuh imajinasi dan khayalan yang melebihi realita. Nah, dilihat, itu adalah pengertian dari cerita fantasi, yaitu salah satu genre yang memiliki kisah yang penuh imajinasi dan khayalan yang melebihi realita. Realita itu kenyataan, berarti sesuatu yang berada di luar atau melebihi kenyataan. Nah, kalian pernah menyaksikan tokoh di dalam cerita bisa terbang? Pernah melihat? Pernah? Ada tokoh yang bisa mengeluarkan api? Pernah? Nah, itu adalah sesuatu yang melebihi realita. Itu adalah salah satu bukti bahwa cerita fantasi itu melebihi realita. Unsur intrinsik cerita fantasi.
dasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Nah, iya, tema adalah ide pokok atau ide dasar untuk mengembangkan suatu cerita. Bisa kemanusiaan, bisa persaudaraan, bisa persahabatan. Nah, itu. Lanjut, yang kedua tokoh. Ada yang bisa? Oh iya, Dian, silakan Dian. Apa pengertian tokoh? Tokoh yaitu pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Iya, tokoh adalah pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Lanjut, yang ketiga alur. Ada yang bisa? Oh iya, silakan Anggi. Alur yaitu jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Nah, ya, alur adalah jalinan peristiwa yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Ibu jelaskan dulu alur. Yang kedua, mundur. Yang ketiga, campuran. Nah, lihat, ada 3 jenis alur. Nah, lanjut. Setelah alur apa lagi? Latar. Latar. Nah, lihat, latar terbagi menjadi 3. Latar. Nah, tempat, waktu, suasana. Nah, ingat ya, ada 3. Yang pertama adalah latar tempat. Di rumah, di sekolah, di kelas itu latar tempat. Kemudian pagi hari, siang, sore itu latar. Iya. Mencekam, menggembirakan, membahagiakan itu latar suasana. Nah, Ibu sudah menyampaikan poin-poin penting tentang teks cerita fantasi. Sekarang Ibu akan menampilkan satu video di papan tulis atau di layar proyektor. Nanti silakan kalian perhatikan, kalian pahami, kemudian kalian catat unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Setelah ini kita akan curah pendapat. Nanti Ibu akan bertanya dengan kalian apa saja unsur intrinsiknya dan apa saja unsur ekstrinsik. Siap anak-anak? Siap. Silakan lihat di layar. Saksikan semua? Ibu mau bertanya, kira-kira itu judulnya apa ya? Berlian 3 warna. Sudah kalian catat kira-kira apa saja unsur intrinsik dan ekstrinsiknya? Unsur intrinsiknya. Coba yang pertama apa? Tema. Ada yang sudah menemukan kira-kira temanya apa? Persahabatan dan petualangan. Iya, persahabatan dan petualangan. Kemudian setelah tema tokoh. Tokohnya siapa aja? Anika, Tika. Anika dan Tika. Alurnya apa? Alur maju. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan latarnya apa? Iya, silakan Rizky. Tempat rumah Anika dan kerajaan. Ya, Waktu, terus? hari Minggu pagi. Suasana mencekam. Iya, itu ya. Tepuk tangan dulu untuk Rizky. Kemudian unsur ekstrinsiknya. Yang pertama apa? Nilai moral. Apa nilai moralnya Happy? Membantu sesama. Iya, membantu sesama. Nilai kemanusiaan. Membantu tanpa imbalan. Iya, membantu tanpa mengharapkan imbalan. Jelas ya anak-anak ya? Ternyata kalian begitu hebat bisa menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, anak-anak, setelah ini Ibu akan memberikan
menjadi 3. Ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, ada penilaian pengetahuan. Kalau penilaian sikap, nah penilaian sikap itu yang akan dinilai ada 5 bagian. Disiplin, tanggung jawab, berani, jujur, dan kerjasama. Nah, tolong dipahami. Kalau aktif ya anak-anak ya. Kalau kalian aktif, kalau kalian bersemangat, maka nilai kalian juga akan baik ya anak-anak ya. Namun sebaliknya, kalau kalian malas-malasan, kemudian tidak mau bekerja sama untuk hal-hal yang baik, bukan bekerja sama untuk saling mencontek, bukan ya. Terkecuali ini untuk diskusi. Kalau diskusi kelompok boleh bekerja sama di sesama anggota kelompok itu. Jelas anak-anak? Jelas. Ibu bagi kalian berdasarkan nama-nama kelompok yang ibu sebutkan di awal tadi ya. Nah, pantun. Anggota kelompoknya adalah Septa, Happy, Jana, Tari. Silakan membentuk kelompok. Kelompok Rosa, Jarro, Yuna, Anggi, dan Tasya. Kelompok puisi, Ilhami, Sawalian, dan Rizky. Silakan kalian buka LKPD-nya. Bagian pertama silakan tulis nama anggota kelompok. Tulis nama kelompoknya dulu. Puisi, prosa, dan pantun. Anggota kelompoknya ditulis siapa saja. Lanjut. Sudah? Nah, setelah itu kalian lihat bagian coba kalian buka, dilihat bagian E. Lihat bagian E. Coba buka dulu bagian E. Bagian E. Buka bagian E. Buka bagian E. Itu tugas kalian untuk menyelesaikan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang telah ibu siapkan, ya. Di situ ada teks, silakan kalian baca, kemudian kalian jawab pertanyaan. Pertanyaannya ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama, kalian silakan temukan dulu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya apa saja. Kerjakan di kolom yang telah ibu siapkan ya. Lanjut yang kedua, kalian analisis unsur intrinsik. Contohnya misalnya temanya apa. Seperti itu ya anak-anak ya. Unsur ekstrinsik, nilai moral apa saja. Nah lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini kalian silakan baca, pahami, kemudian kalian ceritakan kembali isi cerita fantasi tersebut. Kalian berdiskusi untuk mengerjakan LKPD. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan salah satu perwakilan anggota kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya di atas meja ibu. Ayo silakan. Silakan mengumpulkan. Sudah semua ya anak-anak ya? Siap untuk dipresentasikan? Siap ya? Nah, ayo silakan. Kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok mana? Kelompok Anggi. Kelompok apa?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Temukan unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita fantasi yang berjudul Sepasang Penyihir. Unsur intrinsik: tema, tokoh, alur, latar, amanat, sudut pandang. Unsur ekstrinsik: nilai moral, nilai etika, nilai kemanusiaan. Analisislah unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita fantasi yang berjudul Sepasang Penyihir. Unsur intrinsik: tema, keangkuhan sang penyihir, tokoh Pino dan Pina. Berwatak Pino keras kepala, angkuh dan sombong, Pina baik hati. Jangan mempergunakan kelebihan hanya untuk kesenangan diri sendiri, apalagi untuk kejahatan, tetapi gunakanlah untuk sesuatu yang bermanfaat seperti membantu orang lain. Sudut pandang orang ketiga serba takut. Unsur ekstrinsik: nilai moral, saling mengingatkan hal-hal kebaikan. Nilai etika: sesama saudara harus memberikan nasihat. Nilai kemanusiaan: apabila kita jahat dengan orang lain, maka suatu saat akan mendapat balasannya. Sebuah desa terdapat dua saudara kembar yang bernama Pina dan Pino. Mereka memiliki kekuatan sihir yang sangat hebat. Walaupun saudara kembar, mereka berdua memiliki sifat yang sangat berbeda. Pino berwatak sombong dan keras kepala, sedangkan Pina berwatak baik hati. Lanjut. Pino selalu melarang Pino untuk memamerkan kekuatannya dan sembarangan, tetapi Pino selalu menolaknya. Pino pun semakin menjadi-jadi dan mengubah semua benda menjadi baik. Namun ada satu benda yang belum diubahnya menjadi batu, yaitu cermin. Pino membaca mantranya untuk mengubah cermin menjadi batu. Ternyata terbalik ke arahnya, sehingga dialah yang menjadi batu. Pina memberitahu guru sihir untuk membebaskan Pino, namun guru sihir tidak bisa membantu karena sihir bersifat abadi, hanya bisa diubah oleh si pembuat sihir itu sendiri. Nah iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok Rosa. Nah silakan, adakah yang ingin memberikan tanggapan atas penampilan dari kelompok Rosa? Ada? Oh iya, silakan. Happy. Saya akan memberikan tanggapan untuk kelompok prosa. Untuk unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerita fantasi yang berjudul Sang Penyihir sudah sangat baik. Iya. Nah untuk unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita sang penyihir sudah kalian kerjakan dengan baik dan lengkap ya. Nah, cerita sang penyihir tadi bagaimana? Bagaimana? Sudah baik? Sudah baik? Nah iya, silakan kalian tutup kelompok prosa. Setelah itu dilanjutkan oleh kelompok yang lain lagi ya. Silakan tutup dulu. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, silakan tutup. Polisi, Yunani, Sawal, Dian, dan Rizky. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keagungan Ya. seorang dalam hidup. Tokoh Pino dan Pina. Berwatakan Pino sombong dan tidak bisa diatur. Pina baik hati, alur, maju, laras, desa, amanat. Orang jahat akan mendapatkan balasannya. Terdapat saudara kembar yang bernama Pino dan Pina. Mereka mempunyai kekuatan sihir yang sangat hebat. Meskipun mereka kembar, sifatnya berbeda. Pino sombong dan keras kepala, sedangkan Pina baik dan baik hati. Saya akan memberikan tanggapan
merupakan LKPD kelompok puisi. Untuk unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita fantasi yang berjudul Sang Penyihir sudah baik. Namun untuk bagian sudut pandang seharusnya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ya, untuk penampilan mereka ketika menceritakan kembali bagaimana? Baik. Masa baik seperti itu? Hanya satu, Bu. Nah iya, mereka tidak serius ya, karena mereka sambil tertawa-tawa. Mungkin karena grogi dan tidak percaya diri. Harap nanti diperbaiki. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Temukan unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita fantasi yang berjudul Sepasang Penyihir. Unsur intrinsik, tema, tokoh, alur, kata. Di sebuah desa terdapat saudara kembar yang bernama Pino dan Pina. Mereka memiliki kekuatan sihir yang sangat hebat. Walaupun saudara kembar, mereka juga memiliki sifat yang sangat berbeda. Pina berwatak sombong dan keras kepala, sedangkan Pina berwatak baik hati. Menanggapi LKPD kelompok pantun. Untuk unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita fantasi yang berjudul Penyihir sudah cukup baik, namun untuk bagian alur diperbaiki menjadi alur maju. Tadi kalian sudah presentasi. Sekarang kita bahas bersama-sama untuk unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita Sang Penyihir. Coba temanya apa temanya? Iya, keangkuhan Sang Penyihir. Kemudian setelah tema, tokohnya siapa saja? Nah, Ibu akan berikan penilaian dari kelompok puisi, pantun, dan prosa. Untuk kalian atau untuk 3 kelompok ini, untuk unsur intrinsik dan ekstrinsiknya sudah lumayan baik, hanya perlu perbaikan pada beberapa bagian. Namun untuk menceritakan cerita fantasi khusus untuk kelompok puisi, tolong lebih ditingkatkan lagi rasa percaya dirinya. Kita bersama-sama memberikan penguatan terhadap materi yang dipelajari hari ini. Apa materi yang dipelajari hari ini? Teks fantasi. Kemudian unsur intrinsiknya apa saja? Tema, alur, kata, tokoh, nah iya. Nah, kalau kalian sudah melakukan diskusi, sudah kita bersama-sama melakukan penguatan materi, maka saat ini Ibu akan memberikan evaluasi. Evaluasi ini menyangkut bagaimana pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Evaluasinya akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Silakan keluarkan HP kalian. Silakan kalian masukkan kode yang ada di layar 002428. Nah, mulai, silakan. Percaya diri ya anak-anak ya. Bagaimana anak-anak, udah selesai semua? Sudah. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama nilai akhir. Nah, ini peringkatnya ya anak-anak ya, 3 besar. Yang pertama adalah Happy, yang kedua Jarod, yang kedua
kasih sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Sekarang kita sudah berada di kegiatan penutup. Silakan satu orang untuk memberikan simpulan atau menyampaikan simpulan materi pembelajaran hari ini. Ayo silakan. Saya Bu, Oh iya silakan. Anggi. saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Teks fantasi adalah salah satu genre teks narasi yang memiliki kisah imajinasi dan penuh keajaiban. Ya, lanjut. Unsur intrinsiknya yaitu tema, alur tokoh, latar, sudut pandang, amanat. Unsur ekstrinsiknya yaitu bahasa, latar belakang pengarang, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Nah iya, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Ditambah lagi nanti dengan beberapa jenis teks fantasi. Begitu juga dengan langkah-langkah ketika kita akan menceritakan kembali cerita fantasi. Nah, kesimpulan sudah. Ayo sekarang, siapa yang bisa merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini? Refleksi pembelajaran hari ini adalah saya menjadi menyukai pembacaan cerita fantasi. Karena dengan membaca cerita fantasi, saya mengetahui dan mendapatkan pesan moral yang membangun hingga bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan mempresentasikan tugas dan menceritakan kembali cerita fantasi tersebut, saya menjadi lebih percaya diri jika harus tampil di depan. Nah iya, itu adalah refleksi pembelajaran hari ini. Dengan kita belajar cerita fantasi, maka kita bisa mengambil pesan moral yang ada di dalam cerita tersebut sebagai motivasi dalam kehidupan. Kemudian kalian juga menjadi lebih percaya diri nanti karena hari ini kalian sudah tampil di depan menceritakan kembali cerita fantasi, dan semoga kalian rasa percaya dirinya meningkat ya anak-anak ya. Nah, kemudian itu refleksi pembelajaran. Sekarang Ibu mau bertanya lagi. Senang belajar bahasa Indonesia? Senang? Ya Bu. Yakin? Yakin. Coba kalau kalian betul-betul senang dengan pembelajaran hari ini, silakan angkat 2 jempol ke atas. Kalau biasa saja, silakan angkat 1 jempol. Siap? Siap. Sekarang Ibu mau bertanya, senang belajar bahasa Indonesia? Senang semua mengangkat 2 jempol? Iya. Coba apa alasannya? Rizky? Karena Bu, seru Bu belajar ya Bu. Oh iya, karena seru belajar bahasa Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, berdasarkan hasil evaluasi melalui aplikasi Quizizz tadi, Ibu lihat ada 2 anak yang nilainya di bawah KKM, yaitu atas nama Septa Ramadan Anggi. Nah, jadi 2 orang ini akan mendapatkan remedial. Ya, nanti silakan Anggi kemudian Septa mengerjakan kembali soal evaluasi. Jelas soalnya berbeda. Kemudian untuk kalian yang nilainya sudah di atas KKM, maka silakan kalian mempelajari materi pengayaan. Ibu akan mengirim beberapa cerita fantasi di classroom. Kemudian kalian silakan pelajari dan pahami unsur intrinsiknya. Jelas? Jelas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian pelajari materi tentang teks fantasi juga, namun pada bagian struktur dan unsur kebahasaannya. Jelas? Jelas. Silakan catat tugas kalian. Silakan catat tugas kalian untuk pertemuan selanjutnya. Silakan dicatat. Tugas kalian adalah mencatat struktur teks fantasi dan unsur kebahasaan teks fantasi. Seperti biasa, tidak bosan-bosannya Ibu menyampaikan ke kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan itu anak-anak?
mobilitas. Nah, anak-anak, kita sudah berada di penghujung kegiatan pembelajaran. Silakan anak-anak, kalau kita awali tadi dengan berdoa, maka di akhir kegiatan pun kita juga harus berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas kembali. Silakan. Sebelum akhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa mengikut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya,